3 kali 24 jam dikubur. Roh Yesus kemana saja? Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies dari Gaifu. Ada yang bisa jawab nggak? 3 kali 24 jam ya mayat Yesus dikubur. Roh Yesus kemana saja? Ya, kalau mayatnya ya tetap dalam kubur. Roh Yesus dulu kemana saja? Ada yang bisa jawab? Ya, muter-muternya nggak karu-karuan di luar sana. Pertanyaannya sederhana, selama 3 hari 3 malam Yesus dikubur, 3 kali 24 jam. Itu roh Yesus kemana saja? Ya. Berikut adalah jawaban Alkitabiah. Pertama, dia bersama dengan penjahat yang di sebelah Yesus, sebelah kanan tentu saja. Dia ke Firdaus itu hanya dalam hitungan detik, karena Firdaus itu time yon Allah, tapi hanya sekitar berapa itu? Ya kalau 40 hari itu 10 menit. Nah, ini kalau sehari seper 40 menit itu berapa detik itu? Ya hanya beberapa detik lah ya. Time yon Allah. Hari ini juga ya. Lukas 23 ayat 43. Jadi hari pertama Yesus bersama nganter penjahat tuh. Padahal penjahat itu nggak pernah berbuat baik loh. Penjahat itu nggak pernah berbuat baik. Dia orang paling jahat. Tapi di detik-detik terakhir dia bilang Yesus, karena dia dengernya juga cuman Yesus Raja, Yesus Raja. Yesus, nanti kalau engkau datang sebagai Raja, ingat aku ya. Cuman gitu doang tuh ya. Padahal sebelumnya mah penjahat luar biasa. Selamat masuk Firdaus, masuk Firdaus. Ya seperti itu ya. Itu hari pertama. Ya Lukas 23 ayat 43. Hari kedua. Hari kedua adalah memberitakan Injil ke penjara roh di dalam 1 Petrus 3 ayat 19 dan 20 kepada roh orang mati yang dulu zaman era banjir Nuh. Kurang lebih jumlahnya sekitar 100 juta roh. Ditaruh di dalam penjara roh. Di mana Pak lokasinya? Di laut. Tepatnya mana Pak? Segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda itulah tempat penjara roh. Jumlahnya ada 100 juta. Lalu Yesus memberitakan Injil di dalam 1 Petrus 3 ayat 19 dan 20. Yesus memberitakan aku nanti Injil. Injil itu Yesus roh. Nanti aku ini jadi Allah di kerajaan surga. Kira-kira ada yang tobat nggak Pak? Ada yang tobat 15%. Sisanya anggap saja masih ada 85 juta roh yang tidak mau tobat. Udah diberitakan tuh ya, yang tobat dipindah oleh Yesus, pindah ke Firdaus. Sementara yang tetap tidak percaya, tetap ngeyel ngotot kayak Tritunggal itu. Tritunggal itu kan biar udah dikasih berita Yesus itu nanti Allah di surga, tetap ngotot kan, tetap ngotot Tritunggal. Ya tetaplah dia di penjara roh itu. Ya seperti itu. Itu sebabnya nanti pada saat penghakiman laut salah satu sumber yang mengirim orang mati, ya Yombi ya, di dalam Wahyu 20 ayat 13. Itu hari kedua. Hari ketiga mengalahkan dua kuasa dosa, yaitu dosa waris yang disebut maut, mati kekal, dan sengat maut, kuasa dosa hukum Taurat. 1 Korintus 15 ayat 54, 55, 56. Karena sudah mengalahkan dua kuasa dosa maut dan sengat maut. Sengat maut itu racun maut. Maka Yesus digembok itu maut dan kerajaan maut digembok, kuncinya dipegang oleh Yesus di dalam Wahyu 1 ayat 18. Jadi lalu Yesus bangkit menang. Bangkit itu tanda menang. Dia menang terhadap kuasa dosa maut, yaitu mati, dan sengat maut, kuasa dosa hukum Taurat. Ya, lalu Yesus menawarkan, wahai semua manusia, aku tawarkan keselamatan gratis. Syaratnya responmu.
Kalau responmu mau percaya dan dibaptis dengan benar Alkitabiah, ya, benar Alkitabiah sesuai konteks waktu, bukan baptis yang ngeyel ngototer kayak Tritunggal tuh. Tritunggal itu baptis ngeyel ngotot, Bapa Anak Roh Kudus, ya. Padahal baptisan yang benar adalah Kisah 2 ayat 38, Roma 6 ayat 4, Roma 6 ayat 3 dan 4, ya. Ya, Yesus berkata, keselamatan aku tawarkan ke siapa saja. Yang menentukan yes or no adalah kehendak bebasmu. Kalau kehendak bebasmu mengatakan, oke Yesus, aku terima keselamatan, aku mau bersedia, diawali dengan baptisan. Markus 16 ayat 16. Ya. Jangan baptisan Tritunggal, nggak laku. Ya, baptisan yang benar Alkitabiah. Ya, seperti itu namamu tertulis dalam kitab dan clear toh? Selama 3 kali 24 jam Roh Yesus ke Firdaus, penjara roh, dan mengalahkan 2 kuasa dosa. Nggak ada yang bisa jawab gini. Anda tanya ke seluruh yang aku PDT RM itu, nggak ada yang bisa jawab kayak gitu. Yesus, Engkau sungguh baik, kepadamu aku berseru, ditinggikan, dimuliakan, diagungkan namamu, Yesus, Engkau sungguh baik. Very clear. Back to the scripture, kembali ke Alkitab, jangan back to the Bible ya, Bible ya. Bible itu Alkitab palsunya Tritunggal. Back to the scripture ya, Alkitab yang murni konsekuen. That's it. Haleluya, amin.